Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau sadar Allah ya harus siap menjadi keset. Ini sebenarnya pelajaran yang saya terima di tahun 2015 oleh Pak Pur. Ya. Jadi ada mengapa kita harus mau menjadi keset. Ya. Tinjauan saya dari sisi ketauhidan. Ini sebenarnya adalah bagaimana kita melaksanakan la haula wala quwata illa billah. Bahwa kita itu tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Kita betul-betul berserah. Keset itu betul-betul berserah total. Itulah keset yang sekarang bahasanya menerima. Jadi kita harus bisa menerima. Menerima itu mesti berserah. Kita kalau sudah berserah ke Allah, akhirnya kita tidak menjadi penting lagi. Ya. Kalau kita masih merasa penting, itu artinya kita belum berserah. Yang merasa penting kan egonya. Yang penting itu Allah, bukan kita. Makanya kita jangan cari-cari pujian ya. Kalau dipuji senang. Yang berhak dipuji itu kan Allah. Alhamdulillah itu hanya pada Allah. Segala puji hanya pada Allah. Kita jangan memimpikan satu pujian. Itu kemudian dari sisi ATP-nya. Keset itu harus mau melayani. Jadi kita harus mau melayani. Ketika di rumah kita melayani anak, kita melayani istri atau melayani suami. Ketika di tempat kerja, kalau kita punya bawahan, kita melayani bawahan. Jadi pimpinan itu melayani. Di masyarakat kita melayani. Apapun profesi kita melayani. Ketika kita di rumah habis makan, ya kita harus mau mencuci piring. Apapun jabatan kita. Mau direktur, mau manajer, mau apa. Itu belajarnya ke situ. Kemudian ada rumah kotor misalnya, ya harus mau membersihkan. Ya. Itu kita belajar jadi keset seperti itu. Kita nggak perlu terkenal, kita nggak perlu penting, kita nggak perlu dianggap orang. Tapi keset itu selalu rela diinjak-injak orang. Jadi ketika kita dihina, ketika kita dipermalukan orang, difitnah orang, itu rela, itu ridho, itu menerima. Di sebalik kerelaan kita, keridhoan kita, menerima kita. Ingat, keset itu selalu membersihkan orang yang menginjak-injak kita. Nah itu. Jadi walaupun kita diinjak-injak orang, kita tidak dianggap, kita harus selalu berbuat baik, selalu memberikan pencerahan dengan perbuatan kita atau dengan lisan kita. Dan keset tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh, tidak pernah apa. Saya belajar sadar Allah itu seperti itu. Jadi kalau ingin sadar Allah, ya harus mau menjadi keset. Nah ini pelajaran pertama yang saya terima dari Pak Pur waktu itu di tahun 2015. Jadi mari kita yang merasa malu, merasa gengsi, merasa emosinya tinggi, kita nolkan, ego kita nolkan, kita berlatih kembali menjadi keset. Insya Allah dengan berlatih ini kita akan selalu dibimbing Allah di jalan yang lurus Allah, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, orang yang jiwanya tenang, karena ketenangan jiwa bersama Allah ini insya Allah akan tembus sampai ke akhirat, sehingga hidup kita di akhirat selalu bersama Allah dan kita mendapat kemuliaan hidup selama
lamanya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.